Teman-teman, di sini saya akan mengerjakan tugas produksi ternak unggas dengan mesin pengampu Bu Tati Widianasari SPT MP yang dengan judul biosintesis telur. Proses biosintesis telur biasanya memakan waktu sampai dengan 23 atau 24 jam. Pertama prosesnya adalah dari sini. Yang pertama adalah ovarium akan diteruskan ke magnum melalui fundibolum. Lalu di magnum akan diproduksi putih telur yang mengelilingi kuning telur dengan waktu sampai 2 atau 3 jam. Lalu dilanjutkan ke ismus. Di sini akan memproduksi membran yang melindungi telur dengan lama waktu produksi yaitu sekitar 3 jam juga. Lalu akan dilanjutkan di uterus. Di sini akan dibentuknya lah kerabang telur. Dan di sini akan memakan waktu yang sangat lama yaitu berkisar 18 sampai 20 jam. Lalu setelah dari sini akan dilanjutkan ke vagina atau kloaka yang berfungsi sebagai tempat keluarnya telur tersebut. Saya di sini akan menjelaskan sintesis yolk. Pertama, pada sintesis yolk, kandungan yang paling banyak ialah air, sekitar 50%, dan selebihnya ialah lemak dan padatan. Lemak ini terdiri dari lipoprotein dan padatannya terdiri dari fosfoprotein. Lalu karbohidrat yang terdapat pada yolk adalah polisakarida, yang dimana ini disintesis dalam hati dengan bantuan enzim gonadotrin. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis albumin. Proses sintesis albumin terjadi di magnum dibantu oleh steroid dan esterogen. Dalam pembentukannya terjadi dalam waktu 3 jam. Sel esterogen berfungsi untuk membentuk protein. Molekul esterogen masuk ke nukleus berikatan dengan reseptor esterogen atau estrogen 1, baru membentuk kompleks reseptor esterogen tidak aktif, lalu membentuk kompleks reseptor esterogen aktif atau estrogen 2, lalu masuk ke nukleus berinteraksi dengan kromosom, lalu kromosom akan membentuk sel mRNA, lalu sel mRNA akan menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik, lalu membentuk asam amino. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal yang paling berperan pada sintesis kerabang. Hal yang paling berperan pada sintesis kerabang adalah vitamin B, karena sebagai regulasi untuk metabolisme pada kalsium. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang. Vitamin D memainkan peran penting dalam regulasi metabolit melalui pengangkutan metabolit konversi dalam bentuk 1-hydroxylation sampai 25-hydroxyphthalate dan 3C25HD3 ini terjadi di dalam ginjal. Aktivitas renal 25 diendiroksi D31-hydroxylase meningkat secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur yang ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. CABP telah diidentifikasi dari kelenjar dan bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP dikontrol oleh vitamin D3 dan hormon steroid. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid. Sampai sini sajalah video yang saya buat.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan.